Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa nggak gitu. Apa kabar? Oke, salami kanan kiri. Hari inilah hari yang luar biasa. Sambil senyum, bukan tangan doang, sambil senyum. Lihat mukanya ya. Nah, saya merasa diberkati, saya bisa datang di kota Tasikmalaya sekian tahun. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu Pak Wahyudi. Saya kesini, lebih kali ya. 2 tahun, puji Tuhan. Nah, ya dari Papua saya langsung ke Tasikmalaya, ya puji Tuhan. Saya melihat pekerjaan Tuhan begitu dahsyat. Amin, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat Indonesia akan memasuki satu fase yang baru, ya fase yang baru. Jadi ini adalah masa anugerah saya katakan, jangan sia-siakan. Saya ini mendapat kemurahan dari Tuhan ya, dari perjalanan saya, pelayanan saya bagaimana dari presiden ke presiden sampai dari zaman Pak Soeharto ya. Sampai waktu itu ada terjadi shifting, saya mendoakan juga Pak Habibie ya. Bagaimana beliau waktu itu nangis di istana ya karena dalam tekanan bagaimana untuk mengurus bangsa yang porak-poranda. Waktu itu Indonesia diprediksikan akan menjadi negara gagal ya. Dalam krisis ekonomi multidimensional waktu itu tahun 98 ya. Lalu kami berdoa menguatkan beliau ya, bersama-sama berdoa, lalu wah move terus sampai era sekarang adalah Bapak Presiden Jokowi dengan cara yang sederhana. Kalau saya pergi ke rumahnya di Solo sangat sederhana sekali. Layman, benar-benar orang biasa, masyarakat biasa. Malah wakilnya itu Pak FX Hadi yang sekarang jadi wali kota di Solo, beliau juga teman saya, ya dia katakan malah dia yang lebih berani sebetulnya. Nah semua karena kemurahan, apalagi Pak Ahok yang menjadi ikon ya seluruh dunia. Bagaimana Ahok ini lebih terkenal dari Pak Jokowi, coba bayangin sekarang ya. Itu itu sesuatu yang luar biasa. Saya waktu itu berdoa menumpangi tangan ke Pak Ahok lagi masih jadi wagub. Dia berkata begini, saya ini disuruh Tuhan jadi gubernur bukan wakil gubernur. Aduh dalam hati, lu jadi gini aja udah bagus gitu kan. Cuman gak berani ngomong, dia galak orangnya. Nah jadi saya doakan, udah punya dalam hati lu udah gini aja udah bagus gitu kan. Karena 3 dosanya. Yang pertama adalah dia tuh Cina, Tionghoa, kedua bukan orang Betawi. Ya mana mungkin bisa jadi gubernur di Betawi sana. Yang ketiga Kristen. Tapi berkat Tuhan luar biasa, mimpinya begitu terjawab. Begitu Pak Jokowi nyapres jadi pres, dengan sendirinya dia kampanye, nggak perlu langsung jadi gubernur. Yang nggak suka cuma FPI doang. Nah ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau dia punya mimpi, katanya Tuhan suruh dia jadi presiden, walahu alam, berdoa saja. Kita lihat saja, nothing is impossible. Saya bukan kampanye, bukan, itu karena teman saya. Saya melihat orang-orang yang sederhana ini dipakai Tuhan begitu luar biasa. Untuk apa? Membuka pintu kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali euforia dengan apa yang terjadi. Menikmati apa yang terjadi, itu bahaya saya katakan. Saya melihat gereja cenderung saat ini euforia, celebration. Perjalanan saya di dalam menggerakkan doa, perih Bapak Ibu sekalian. Saya disuruh meninggalkan usaha saya. Saya hidup gak ada yang gaji. Gak ada yang support. Saya teringat ketika waktu itu tahun 98 terjadi chaos. Bukannya saya nyelamatin diri, koko-koko saya bilang, ayo cepetan pergi ke Amerika. No, saya disuruh Tuhan di sini. Dan
Saya pergi ke Jakarta untuk menggalang kekuatan doa, karena tanpa doa hancur bangsa kita. Hancur bangsa kita. Hancur bangsa kita, betul-betul. Nah, di situ saya melihat perbuatan tangan Tuhan begitu luar biasa. Dalam kesendirian saya bangun menara-menara doa di mana-mana. Waktu itu di Bandung di Grand Hotel Prianger, terus move ke Jakarta di Hotel Indonesia, belum Kempinski, waktu itu Hotel Indonesia yang masih jadul. Siang malam berdoa di situ, hamba-hamba Tuhan berdoa di situ, Pak Iman Santoso, Pak Ruyandi Hutasoid, Pak Edi Leo, apa semua berdoa di situ, Pak Niko, ya. Berdoa semua, mengerang di hadapan Tuhan. Wah, itu memang untuk menjadi seseorang yang berdiri untuk bangsa itu gak mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau rapat kita bisa di hotel mulia, kalau makan saya pulang di warteg, naik ojek. Sungguh Bapak Ibu sekalian, untuk mempersatukan gereja Tuhan, menggerakkan kekuatan doa itu gak mudah. Itu membayar harga dengan hidup kita. Nah, saya melihat fase ini. Kita memasuki satu era masa anugerah. Tapi ini singkat. Singkat. Saya hanya ngomong begini dengan cara sederhana. Saya nggak mau muter-muter di teologi ya. Kalau pintu terbuka cepat masuk. Jangan lihat-lihat. Saya percaya bahwa setiap orang itu akan dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau finish well? Selesai sampai akhir. Nah, Indonesia memasuki satu musim baru, saya kata. The way of thinking yang baru. Proses untuk mengeliminasi korupsi itu sangat serius. Indonesia akan menjadi Indonesia yang baru. Kita harus memiliki satu pengertian yang baru. Tetapi saya melihat ujungnya, musim tuaian besar-besaran sedang terjadi. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini ada sebab akibat. Tuhan akan do something if you do this. Kita seringkali mengandalkan Tuhan karena grace. Kita diam saja, nanti tuaian terjadi. Ngapain doa pagi? Kita ini sudah diselamatkan. Waduh, apalagi yang namanya hyper grace sekarang. Tantangan kita bukan di luar sekarang, di dalam gereja. Perang doktrin, egois, gak mau memikirkan orang lain, gak mau memikirkan lingkungan, gak mau memikirkan masyarakat. Orang mah orang we, nu penting selamat. Wah, itu musuh utama kita, bukan setan, diri kita sendiri. Di sini firman Tuhan dijelaskan bahwa aku yang telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya, pengennya yang kalimat terakhir aja orang. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Connecting, bagaimana Yesus lakukan apa yang memang Bapa perintahkan, supaya Yesus lakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang pada awal hari-hari awal disebut Kristos. Apa itu Kristos? Bukan, Kristen itu sebenarnya nama ejekan zaman dulu.
Kristos itu adalah orang ini tipenya kok seperti Yesus ya. Kelakuannya seperti Yesus ya. Tutur katanya seperti Yesus. Action plan-nya seperti Yesus. Memberi dirinya seperti Yesus. Pikirannya seperti Yesus. Perbuatan-perbuatannya seperti Yesus. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan apa dan bagaimana bisa supaya kita berbuah. Wah, mulai teaching lagi deh. Seminar lagi, teaching lagi. Malah tambah bantet, gak berbuah-berbuah. Karena terlalu banyak di sini. Bapak gereja namanya Agustinus. Dia mengatakan kekristenan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah notisia. I know. Aku mengenali. And then I follow. Asensia. Saya mengakui. Aku mengakui karena dialah Tuhan satu-satunya. Yang ketiga adalah fidusia. Fidusia itu adalah I surrender. Saya menyerahkan diri kepada hal itu yang aku percayai. Tetapi Bapak Ibu sekalian gak cukup 3 ini. Seharusnya bahwa kita ini orang beriman, kita memiliki iman. Everything that I think, everything that I wish. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum pernah melihat sebelumnya, but I have faith. Aku punya iman. It will be done. Itu kan terjadi. Jadi iman itu bukan berasal dari kita. Banyak kita mengaku diri kita beriman. Yes, because I know Jesus. I know Jesus very well. Siapa yang bilang? Kita gak kenal Yesus yang sebenarnya. Kita gak pernah kenal 100% apa keinginan Yesus. Kecuali melalui firman Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu yang perlu kita juga mengerti. Selain notisia, I know, aku mengenali. Asensia, saya mengakui. Yang ketiga, fidusia, saya menyerahkan diri kepada hal itu. Ada faktor yang terpenting, grazia. Itu semua karena anugerah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kita duduk di sini karena anugerah. Amin. Tapi seringkali anugerah itu disia-siakan. Bapak Ibu bisa memilih diri sendiri, bisa ada di sini atau bisa enggak. Bisa. Di rumah aja udah tantan, engke deui we ka gereja mah. Bisa. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian itu semua karena grace, anugerah. Bisa melayani. Orang gak layak kayak begini bisa melayani. By His grace. Melayani itu bukan karena bisa, bukan. Bukan karena kita pinter, pengalaman. Yes, pengalaman kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ada faktor berikutnya adalah experiensia. Apa itu? Pengalaman bersama Yesus. Bukan teori. Ngajar Alkitab pinter tapi tidak ada pengalaman bersama Yesus. Ayat hafal, tetapi bagaimana dengan pengalaman berjalan bersama Yesus? Makanya kesaksian itu adalah unsur penting. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Supaya semua orang diselamatkan. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Ini kata kunci sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Everyone will speak gospel with testimony. Setiap orang akan menginjil, membawa Injil kerajaan
dengan kesaksian. Semua orang tahu, penduduk kota tahu Anda bawa Alkitab mau kemana. Dari muka kita udah kelihatan Kristen. Saya bisa bedain yang Kristen dengan enggak. Saya pergi ke satu kota, saya pergi ke satu negeri, saya tahu ini Kristen atau bukan juga kelihatan, dari kelakuannya udah kelihatan. Tapi kenapa orang gak percaya? Kenapa kita Kristen tapi orang gak percaya? Karena mereka ingin melihat Yesus di dalam kita melalui perbuatan kita, pengalaman kita. Mahatma Gandhi waktu itu ditanya oleh seorang penginjil. Mahatma Gandhi ini orang yang pidatonya pakai firman Tuhan. Mahatma Gandhi katakan begini. Ketika ditanya oleh satu misionaris, kenapa Anda khotbahkan banyak ayat, tapi Anda tidak jadi pengikut Kristus? Karena dia pernah ditolak juga masuk gereja waktu itu kan. Matinya aja dia itu bawa Alkitab di pinggangnya yang kucel. Dia ngomong begini, saya tahu Yesusmu. Saya tahu dia. Tetapi saya nggak suka orang Kristen. So, jangan sampai kita ini menginjil hebat tapi kita sendiri ditolak. Jadi buah apa sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan? Aku sudah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Saya belajar teologi ya. Saya ngajar teologi ya. Tetapi ternyata jadi pelayan Tuhan tuh learning every day. Belajar tiap hari. Belajar tiap jam. Saya seringkali bertobat dengan hal-hal kecil. Bulan lalu saya lagi mau khotbah ke Semarang, istri saya mengantar. Saya tinggal di satu apartemen di Kelapa Gading. Jadi istri saya mau ngantar saya ke airport. Lalu ketika saya buka pintu apartemen, di seberang itu ada apartemen juga tetangga. Pintunya terbuka. Terus ada anak kecil berteriak, "Oma!" ke istri saya. Dia begitu senang ngelihat istri saya, "Oma, oma." Saya ini udah jadi opa, istri saya oma. "Oma, kesini masuk, oma. Oma jangan pergi dulu, kesini dulu." Belum. Jadi istri saya masuk ke apartemennya. Ya kurang lebih 5 menit. Saya nunggu di luar. Terus selesai dia istri saya datang, kita di lift. Saya nanya ke istri saya, "Mah, itu anak itu kan dulu bisu ya. Itu tadi yang manggil mama itu anak yang bisu itu?" "Iya." Dia umur kurang lebih 5 tahunan gitu. 6 tahun lah. "Loh kok sekarang bisa ngomong?" "Pak, saya doain setiap minggu. Saya tumpangi tangan." "Hah? Khotbah kagak bisa, lu bisa begini. Saya khotbah urat amper putus, gak ada yang sembuh-sembuh." Terus istri saya dengan ngomong dengan sederhana dan flat aja gitu. Itu kan dulu mamanya pengguna narkoba, makanya anak ini tuh punya kelainan, dia gak bisa ngomong kan.
Bahkan mamanya juga udah aku layanin. Dan dia udah normal, sekarang udah kerja lagi. Hah? Dia bukan orang Kristen, Muslim. Istri saya ngomong lagi. Lebih soft lagi ngomongnya. Papa gak tahu sih banyak pelayanan. Saya ini hampir tiap minggu diundang oleh mereka. Dan suka doain mereka satu persatu. Termasuk omanya juga. Wow. I'm learning. Saya belajar. Gak ada yang namanya cukup pinter. Cukup pengalaman. Jadi buah yang diharapkan oleh Tuhan adalah satu, buah kehidupan ilahi. Orang yang bertumbuh, growing secara spiritual, gak akan diem. Gak akan dia ngurusin urusannya sendiri terus. Bahasa Perancisnya, boro-boro mikirin orang lain. Gua aja lagi pusing. Jadi buah kehidupan ilahi itu bertumbuh dewasa dan memiliki sifat-sifat Allah yang selalu mengalirkan aliran kehidupan kepada setiap orang, baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua adalah menghasilkan anak-anak rohani. Akibat dari menyerap hal-hal yang ilahi, jadi kita memiliki spirit of adoption. Spirit of adoption apa? Mengadopsi orang lain menjadi anak rohani kita. Menjadi father. Dalam beberapa bulan ini saja, saya ini punya anak rohani ribuan. Kemarin di seminar doa saya putar film. Ya, itu kesaksian-kesaksian, dulunya dia PSK, penari striptis, pembunuh, ex-pembunuh. Mereka nyebut saya sekarang papi. Waduh, ada satu perempuan malah setengah mukanya ditato. Serem kalau selfiean sebelah sini lain, sebelah sini lain. Salibnya di sini, ditato. Begitu, dia penari striptis. Begitu, saya mikir ya, lu udah bertobat, lu jadi Kristen. Gimana lu duduk di dalam gereja sekarang? Kalau enggak nanti dia duduk di gereja, tetangganya semua megang tasnya. Gak diusir sama aser aja udah bagus. Saya katakan kamu, karena dia pernah ditolak masuk gereja. Diperlakukannya kurang baik. Enggak, saya bukan mau menghakimi, saya mau cerita ini cerita. Amin. Kalau ada yang datang begitu, siap nerima gak? Kalau gak punya spirit of adoption, sono, aku nih kudus. Jangan dekat aku, bahaya. Saya ngomong sama dia, saya ngurapi. Kamu sekarang, jangan luka. Kamu belum bisa mungkin diterima duduk di gereja, tapi kamu akan bangun gereja di mana-mana. Tahu gak sekarang? Dia setiap minggu jam 4 sore di Bulungan, di sekolah SMP di sana, SMPN. Saya pernah ke sana. Astaga, 400 orang. Yang Kristennya mana? Cuman kami aja Pak. Worship team, pemain musik, pakai gitar, pakai kendang, apa gitu. Wow. Experience ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang perempuan Samaria, berikan air itu. Kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Tetapi akan memancarkan aliran kehidupan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Air mata akan berubah jadi mata air.
mata air. Nah, jadi sesuatu yang dahsyat sedang terjadi sekarang. Saya nggak ngerti, I'm learning, saya belajar. Saya harus belajar lagi dalam musim yang baru sama orang-orang sederhana ini. Bagaimana kemarin saya putar juga film itu, namanya Roni, tatoan, dia dulu pembunuh bayaran. Kalau bunuh satu orang, saya pernah nanya, Ron, ya papi, kamu kalau bunuh orang dulu berapa upahnya? Ya Alphard lah 1. Ya kalau paling murah juga Fortuner. Saya pernah nanya, kalau gua nih, berapa harganya nih? Gitu. Kalau Pak Daniel gratis lah katanya gitu. Berarti gua gak ada harganya. Enteng kalau Pak Daniel kata gitu. Dia sekarang di Marunda, di Rusunami, di bawahnya Ahok nih. Dia ini bisa menjangkau 1.500 anak-anak muda. Saya ngeliat, saya lagi bikin filmnya nih. Biar dia yang kesaksian nih. Kalijodo ditutup, dipindah ke situ. Wah, ini bukan tantangan. Kan orang kalau saya di Papua juga, Muslim datang, ancaman. Kata saya bukan ancaman, that is tuayan. Punya spirit of adoption. Yaitu hati Bapa untuk orang lain. Nah, firman Tuhan yang kekal menjadi kekuatan hidup kita untuk mendorong never tired, never retired. Tidak pernah capek, tidak pernah pensiun. Amin. Memang kebaktian pagi susah ngomong amin. Ini tercengang tuh ngerti atau apa nih gitu kan? Atau kurang tidur. Coba kita saksikan satu klip dulu biar gak ngantuk. Amin. Tapi saya puji Tuhan ngelihat tegang semua, gak ada yang ngantuk. Nah di Papua saya ini bikin seminar sekolah doa. Kalau sekolah doa itu jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Sengaja dikurangin tidurnya. Digojlok. Supaya dagingnya itu benar-benar sakit gitu. Nah, udah 2.600-an yang kita training. Doa itu bukan program, men, bukan. Doa itu adalah tempaan sebetulnya. Calling. Jadi gaya hidup. Jadi ada satu ex dukun, dia dukun sakti. Dia suka bunuh orang. Dan dia itu punya racun maut dari pohon dia olah. Dan dukun-dukun tuh beli sama dia. Namanya Paulus. Hebat kan? Satu dukun sakti lagi udah bertobat lagi ketika saya pergi ke Israel. Bulan November tahun lalu. Namanya Abraham. Dan dia sudah bertobat, ternyata adiknya Paulus. Oke, si dukun ini ketika dia serahkan jimat-jimat, nggak cukup Kristen. Ya, memang kalau dia mengaku diri Kristen, tapi nggak lahir baru lagi. Desa itu dicengkram ketakutan luar biasa. Karena orang mau lewat situ juga angker, itu di tengah hutan. Tapi saya kaget, nanti lihat aja movie-nya. Dia kesaksian, dia gak bisa baca tulis. Dia gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi di sekolah doa tuh dia gini, dia ngelihat. Pokoknya dia ngelihat mulut saya juga gak mau hilang satu kata pun gitu. Dia belajar sungguh-sungguh gitu. Dan apa yang terjadi baru-baru ini saya pergi ke desanya. Seluruh desanya percaya kepada Yesus. Bukan hanya itu, dulu penghasilannya dia dari bunuh orang, sekarang jadi petani singkong. Dia bangun satu gedung cukup besar, ya mungkin 3/4 ini. Namanya Menara Doa di tengah hutan. Dan seluruh penduduk itu ada 500-an orang berdoa setiap hari di gedung itu. Coba kita lihat. Coba lihat movie-nya.
Saya nama Sekarang jadi Paulus namanya. Nama Philip. Dulu namanya Paulus. Hidup saya tidak tahu Tuhan. Saya pakai tanam obat racun sendiri. Jadi saya pakai obat racun untuk seluruh Papua. Jadi Hatam, Meya, Shaw, Menikion, Moget, semua hidup dengan saya untuk obat racun. Jadi mereka datang bawa uang, bawa kain timur, bawa sapi, sewa saya, lalu saya ikut mereka dan suruh saya bunuh orang. Tahun 2011, Paranda baptis saya di Pasir Putih. Selesai itu, saya serahkan obat racun sendiri punya. Jadi Paranda dengan wakil bupati, mereka bakar di Suksan. Itu saya tidak baca, tapi dari iman. Saya berdoa itu, Tuhan balas saya punya doa. Jadi barang yang saya berdoa itu tetap terjadi. Jadi sekarang ini lagi saya kuat dengan doa saja. Jadi saya buka Paranda buka klinik ini, saya yang pegang permurid. Jadi saya dulu jiwa banyak untuk ikut Yesus. Ya ini kita ke desanya disambut seperti nyambut Tuhan aja. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang aja bertobat bisa mengubahkan seluruh masyarakat, lingkungannya. Nih menara doanya seperti begini. Di tengah hutan. Lalu Pak Paulus ini dia punya hasil panen, semua disuruh sekolah doa, dibiayain sama dia. Semua harus kenal Yesus, dia kata. Semua harus berdoa. Amazing. Desa ini malah jadi subur, aman. Oke, saya pikir nah, jadi ada sesuatu akselerasi, saya katakan, percepatan. Saya belajar. Saya terus belajar. Sama orang bodoh, sama orang hina. Sama orang yang gak pengalaman, sama orang yang gak bisa khotbah. Kita buka di dalam Markus 10 ayat 47 sampai 52. Coba kita buka Markus 10 ayat 47 sampai 52. Yuk kita baca sama-sama ya, mulai dari 46 saja. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Lihat satu hal. Bartimeus pengemis, orang buta. Ketika datang kepada Yesus, dia berkata begini, dituntun oleh murid-muridnya. Yesus berkata begini,
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ini penting, jubah. Jubah apa yang kita pakai? Jubah kebesaran. Kebesaran itu bukan kegedean. Jubah kerajaan atau jubah pengemis. Doa kita selalu minta atau Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Apa doa kita? Tuhan, anakku mau kuliah. Kontrakan Tuhan. Aku butuh segini Tuhan. Jubah apa yang kita pakai? Atau kita berdoa sama Tuhan. Aku anakmu Tuhan. Apa yang harus aku perbuat hari ini? What should I do? What should I give? Apa yang dapat aku berikan? Level itu kita harus masuk. Ini masanya udah sangat singkat. Tuhan ingin kita ada buah-buah di situ, buah kehidupan. Growing. Gak cukup, lu gak tahu gue jadi Kristen udah 30 tahun, 40 tahun. Bukan, yang Tuhan cari buah. Lalu ketika Bartimeus ini datang di hadapan Yesus. Masa Yesus ngomong begini? Ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lah ini pertanyaan yang gak pas, gak mes, bisa tersinggung orang. Bartimeus kan mungkin begini berkata, Yesus kau gak ngelihat aku buta. Kasihanilah aku. Kasihanilah ini kata kuncinya. Kita ini selalu ingin dikasihani, gak pernah mengasihani orang. Jubah pengemis. Namanya beggars, peminta-minta. Jubah ini kita harus lepas. Anak-anak saya seringkali kita doa bareng kan. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, Reza, Jo, Papa gak punya warisan untuk Papa tinggalkan. Tahta, harta, enggak kalau wanita sih. Tapi aku mau tinggalkan sesuatu ya. Cintai Indonesia. Everything you do, please do it for Indonesia. Jadi saya sering kali ngomong seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, Rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bukan heal, sembuh. Buta itu bukan masalah. Bukan. Buta itu bukan masalah. Saya khotbah di Pekanbaru. Di gereja itu punya satu pendoa cilik. Umur 6 tahun. Namanya Cinta. Dia tuh buta. Dia buta. Jadi dalam beberapa kali saya suka khotbah di sana, Cinta ini suka nyanyi, dituntun ke sini. Dia nyanyi, lalu dia berdoa. Kalau dia berdoa, aduh, semua jemaat bisa nangis tuh. Ini ada urapan yang luar biasa, semua jemaat termasuk saya nangis. Matanya kayak begini tapi nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Seringkali kalau saya khotbah di sana saya selalu urapi. Aduh, Cinta kok dipakai tuh saya peluk dia. Cita-citamu jadi apa?
pengkhotbah dan menyelamatkan dunia. Astaga. Dalam hati kalau manusia, lu gak tahu bahwa lu buta. Jalan aja mesti dituntun. How can? Bagaimana bisa kau pergi ke seluruh dunia? Bagi Yesus buta itu bukan halangan. Bukan halangan. Justru mengasihani dirinya, jangan sampai sembuh tapi tetap jadi pengemis. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta kurang lebih ada 50.000 gelandangan. Omsetnya 1 juta per gelandangan. Setahun 600 miliar. Saya pernah nanya, karena saya ada teman dari Abalov, dia pelayanan gelandangan. Waduh, saya nanya kepada dia, penghasilan mereka berapa sih? Bapak gak tahu. Kalau lagi rame tuh sehari bisa 3 juta. Sebulan kata saya UMR, sehari bisa 3 juta Pak. Gila amat. Dagang apa bisa dapat cuan satiao satu hari? Uangnya kemana? Enggak tahu. Mereka hilang aja, nanti mabok, nanti ini gimana gitu, nanti dia. Pokoknya uang itu gak ada artinya buat mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka tuh banyak yang memilih jadi pengemis. Nah kita kalau datang melihat kasihan, kasih uang. Padahal firman Tuhan gak gitu. Ngelihat orang yang telanjang kasih uang, enggak gitu. Berikan makan kepada yang lapar, beri minum kepada yang haus, beri pakaian kepada yang telanjang. Mengunjungilah orang yang di dalam penjara, tapi kita gampang kasih duit. Makanya pengemis itu gak bisa diberantas karena kelakuan kita. Pernah satu saat saya diberikan hikmat dari Tuhan ketika nyebrang dari Banyuwangi ke Gilimanuk. Naik ferry. Saya duduk di dek gitu. Terus ada satu bapak gini. Pakai tongkat. Gini. Saya tahu bapak ini gak buta. Kata Tuhan dia gak buta. Lalu saya tarik. Pak. Ini duduk. Bapak udah makan belum? Ada Supermi, ada apa Indomie. Kata saya beliin makan. Ya. Jadi saya beliin makanan. Kenapa Bapak minta ini udah berapa lama? Ya pokoknya singkat cerita lah kita ngobrol. Terus saya ngomong di akhir, Bapak ini gak buta. Langsung ke saya gini, Bapak ini pura-pura buta. Terus dia cerita anak-anaknya sebenarnya udah ada yang ya ada di Jakarta dan sebagainya, udah usaha-usaha kecil gitu. Kata saya, Pak, mau terima keselamatan? Mau selamat dunia akhirat gak Pak? Jadi saya injilin. Hanya dia yang memberikan kita kekayaan yang sesungguhnya. Jadi singkat cerita, di dek itu saya doain dia terima Yesus. Dan saya titipkan ke gereja yang di Banyuwangi untuk dimuridkan. Kita perlu hikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan populasi dunia 7,5 miliar saat ini. 75%-nya adalah orang miskin. 5,5 miliar. Kita mau ngapain? Mau bangkrutin diri kita sendiri. Kita nih harus punya fatherhood dalam diri kita, spirit of adoption. Karena sekitar 5,7 miliar belum terima Tuhan dan lahir baru. Saya disuruh Tuhan pergi dari kota ke kota hanya untuk tahun ini saja. Dapat ayatnya di sini. Lukas 14, kita baca ayat-ayat terakhir. Lukas 14, ayat 15, saya baca bagi Bapak Ibu sekalian ya. Mulai ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, apa?
Ayo, marilah 1, 2, 3. Sekali lagi lebih keras. Marilah. Sekali lagi. The party been set up. Maksudnya? Bapak tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, bisa duduk di sini, sudah setting. Kursi. Tahu nggak di kursi Bapak Ibu itu ada nama Bapak Ibu? Coba lihat di kolong. Tulisan Yesus. Pak Andi akan duduk di sini. Udah ditentukan oleh Tuhan. Tapi bisa aja Pak Andi ini berbelok. No, wes, aku hari ini ora ke gereja. Pak Andi nggak datang, Pak Joko akan duduk di sini. Saya ini tukang bikin event besar, Bapak Ibu sekalian. Mau di stadion dan sebagainya. Gak tahu saya punya gift kalau ngumpulin orang, selalu good problem. Good problemnya apa? Siapkan kursi 500 yang hadir 600. Siapkan 1000, 1500 yang hadir. Gak tahu selalu begitu. Saya selalu ngomong sama panitia begini, gini aja. Jam 6 kita mulai, jam 6 lebih 10 kasih nama. Jam 6 lebih 10 cabut nama-nama itu di kursi. Bukan salah kita, biarkan orang lain duduk. Pilihan ada di tangan kita. Nah, jadi di sini tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. I'm sorry, ladang itu berbicara mengenai aset, kekayaan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Lembu itu berbicara kerja, 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 boeng, boeng. Nanti kalau udah eng-eng baru datang sama Tuhan. Ini orang yang berdalih-dalih semua. Yang lain berkata, aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang. Kawin gak salah, tetapi ini berbicara mengenai kedagingan, kesenangan diri. Lalu maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata pada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin. Dan orang-orang cacat. Orang buta, orang lumpuh, miskin secara rohani 5,7 miliar. Cacat rohani di mana-mana. Lumpuh rohani harus digotong. Nah, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat, still empty space. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan. Go! Kenapa saya mau sekarang melayani pelacur? Orang katakan bahaya. Melayani drug dealer. Saya pergi ke Andrew Chen sebelum dia dibunuh. Waktu itu dibunuh, dihukum mati. Bukan dibunuh, ya dibunuh, dihukum mati. Dia tuh penginjil hebat Bapak Ibu. Orang gak tahu, ngejudge dia. Gembong, padahal dia sudah berubah. Dia membiayai misionaris dari penjara. Pergi ke Solo, pergi ke Ambon. Selamatkan jiwa sebanyak-banyak. Wow. Di sini dikatakan, orang paksalah, waduh. Paksalah orang-orang. Ini model penginjilan apa paksa? Aku gak biasa, mesti soft dong. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Katakan rumahku harus penuh. Katakan rumahku harus penuh. Ayat 24 lebih mengerikan. Sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saya percaya kita gak ada orang yang berdalih-dalih. Amin. Kita akan jadi partnernya Tuhan di akhir zaman. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan satu kartu. Namanya kartu SOS. Ya, sebentar saja.
Save One Soul namanya. SOS itu Save One Soul. Apa? Nah, kartu ini buat kenang-kenangan aja. Jadi ini judulnya Rumahku Harus Penuh. Dicetak 3,4 juta dan sudah 800 ribuan sudah masuk. Nanti Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama ya. Karena bukan di sini sendiri, tapi di seluruh Indonesia ada ratusan hamba Tuhan, tim saya sedang bergerak kemana-mana. Tuhan katakan hanya tahun ini saja, setelah itu bubar. Nanti Bapak Ibu isi ada lembaran kecil, saya hanya butuh nama dan tulis GBI Tasikmalaya, cukup. Gak usah nomor HP, gak usah nomor account, gak usah. Jadi gunanya untuk kita doakan di menara doa supaya kita efektif. Jadi di sini ada gerakan namanya Save One Soul. Apa? Nah ini ada 4M plus 1. Jadi kalau menginjil jangan frontal. Jangan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Gak usah gitu. Kita ditimpukin batu. Yang penting ada spirit of adoption. Roh mau mengadopsi orang lain. Jadi ada 4M plus 1. Yang pertama adalah membuka hati bagi jiwa baru. Yang kedua, doakan orang tersebut secara khusus. Yang ketiga, mengenali. Mengenali itu membangun hubungan. Ketika waktu itu saya tanya istri saya, kenapa itu anak itu kok waktu itu kamu bisa doain gimana caranya? Papa gak tahu waktu itu mereka lagi kesulitan sekali. Lalu si mamanya jerit-jerit, omahnya menangis, terus saya ketok pintu. Apa yang dapat saya bantu? Si omahnya ngomong ini, tolong doakan. Kita ini udah susah, kita pengen mati semua gitu. Istri saya tepat waktu datang ke situ. Memberikan kabar baik. Bukan nasihat baik, tapi kabar baik. Nah, jadi mengenali membangun hubungan. Yang keempat, melayani. Peduli dan siap membantu. Yang kelima, baru memberitakan kabar baik melalui kesaksian kita. Kalau sudah, kita bangkit berdiri dulu, kita mau angkat kartu ini. Kita minta impartasi kuasa Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, memotivasi kita. Bagaimana Petrus saja bisa dalam satu hari bisa sungguh-sungguh memenangkan 3.000 jiwa. Jiwa baru. Saya percaya gelombang Pentakosta ini sedang datang kembali atas dunia, khususnya Indonesia. Angkat kartu ini. Dan semua berdoa, tutup mata kita. Kita minta kuasa Tuhan bekerja. Urabasyan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi setiap kami. Tidak ada ya Tuhan orang yang dipenuhi Roh Kudus diam. Tetapi mereka akan bergerak bersama dengan Engkau. Menyelamatkan setiap jiwa. Kami mau rumahmu harus penuh. Rumahmu harus penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan. Terima pengurapan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Mulai ingat-ingat keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan. Tetanggamu yang belum percaya kepada Tuhan. Mulai bergerak dalam dimensi yang baru. Bahwa kita bukan menunggu orang lain, tetapi kita sendiri yang sungguh-sungguh akan bergerak bersama dengan Tuhan. Urabashanda baral, semua angkat suara kita berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tasikmalaya diselamatkan. Uramashanda baralabashanda Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Oke, silakan duduk, tolong diisi terus dikembalikan kepada kolektan ya. Untuk yang kecilnya nanti kita akan doakan di Jakarta. Sudah ada 800 ribu lebih ya, itu kartu-kartu kecil itu dari seluruh Indonesia. Bahkan di dunia sudah mengadopsi gerakan ini, di Myanmar, di Malaysia dan sebagainya. Bahkan kantor pajak lakukan ini, di penjara lakukan ini, di sekolah-sekolah lakukan ini. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Potongannya tolong ya, potongannya yang kecil diserahkan, yang besar taruh di dompet saja. Untuk kita terus mengingat bahwa kita ini VIP di hadapan Tuhan. Jadi yang kecil saja yang diserahkan setelah diisi GBI Tasikmalaya ya. Nah itu untuk ngitung aja karena kita sampai bulan November ini saja, setelah itu kita stop. Yang selebihnya lembaran besar silakan ditaruh saja di dompet Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi pengingat buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua.